Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mifahus Sholi, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Cangkring Malang 2, Kecamatan Weji, Kabupaten Pasuruan, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PEX 3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya melaksanakan praktek kinerja di kelas 3 dengan tema berbakti kepada kedua orang tua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ayo, Mas Arkan dipimpin. Mulai. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni. Amin ya rabbal alamin. Pun seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca sholawat sama surat pendek ya, untuk menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyati amdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekarang surat pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu lahu ahlada kalla la yumbadan adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u innaha bi amadin sadaqallah. Pun pinter semua ya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua ya. Ya. Pun sebelum kita ke materi hari ini,
kita mengulang materi kemarin ya. Kemarin tentang apa, Nak? Asmaul Husna, ya. Jadi ada hubungannya ya tentang nama-nama Allah, ya. Al-Wali. Apa maknanya Al-Wali? Melindungi, menjaga ya. Hubungannya dengan materi sekarang kita harus menjaga hubungan di antara keluarga, ya. Harus saling melindungi, ya. Terus materi hari ini kita mempelajari tentang sikap patuh dan hormat kepada orang tua. Ya, siapa tadi yang sekolah diantar wong tua? Hampir semua ya. Nah, bayang noleh gak ana wong tua ya. Makanya wong tua itu sangat membantu kita ya, memang sangat menyayangi kita ya. Benisu dimasakno, benisu budal sekolah diantar ya, dan kita mempunyai kewajiban membalasnya ya. Ya kita bahas nanti di materi. Kenapa sih nak kita harus patuh kepada wong tua, kepada orang tua? Apa? Mas Arkan, kenapa kita kok kudu patuh? Karena orang tua yang melahirkan kita, karena orang tua yang membesarkan kita ya. Apa akibat lek kita gak patuh nang wong tua? Apa akibatnya nak? Pasti hidup kita tidak enak ya. Durhaka itu, wong durhaka itu kehidupannya nanti tidak nyaman, tidak tentram ya. Bagaimana cara kita menunjukkan sikap berbakti? Ya, dengan cara membantu, bisa menuruti perintahnya, bisa ya. Lebih dalam lagi, ayo kita pelajari materi hari ini ya. Tujuan pembelajaran materi hari ini yang pertama, bisa menjelaskan makna berbakti kepada orang tua dengan benar. Maknanya berbakti itu ya apa sih ya. Terus yang kedua, menunjukkan sikap hormat, santun dan patuh kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Carane hormat nang wong tua iku ya apa ya. Carane mematuhi wong tua iku ya apa. Yang ketiga, menyajikan contoh nyata perilaku berbakti kepada orang tua dalam bentuk cerita nanti di depan ya, nanti tak kasih tugas kelompok. Terus bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan lembar masalah tentang sikap terhadap orang tua dengan tepat nanti ya, sesuai nanti yang diberikan Pak Soli ya. Terus yang selanjutnya, menganalisis akibat dari sikap durhaka. Durhaka kok iku dadine ya apa kehidupane? Dadine nang masyarakat itu seperti apa ya? Terus yang terakhir, menyampaikan hasil diskusi dengan bahasa yang santun dan mudah dipahami nanti di depan ya. Manfaat pelajaran hari ini. Yang pertama, menumbuhkan sikap hormat, patuh, dan kasih sayang kepada orang tua. Yang kedua, membiasakan perilaku positif, seperti membantu, menaati nasihat, dan mendoakan orang tua. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Ya, tadi isok ngangen-ngangen ya. Isok berpikir itu bisa lebih jauh ya dalam menganalisa akibat durhaka kepada orang tua, berpikir ke depan durhaka itu akibatnya apa ya. Melatih keterampilan komunikasi, kerjasama dan kreativitas melalui diskusi dan presentasi, diskusi kelompok nanti ya. Terus yang terakhir, membentuk akhlak mulia sebagai bekal menjadi anak yang soleh dan solihah.
Sekarang materinya. Nah, orang tua, siapa sih orang tua itu? Orang tua yaitu orang yang melahirkan, mengasuh, menjaga dan membesarkan kita, ya. Yang membimbing dan mengarahkan kita menjadi anak yang bermanfaat, ya. Gak cukup dibesar tok pen ya. Yo di sekolah no, yo di ngaji no, itu jenenge dibimbing biar pian menjadi manusia yang bermanfaat. Kita sebagai anak tidak boleh membantah atau berkata kasar dan bersikap yang dapat menyakiti hati wong tua. Nah, ya, kita belum bisa membalas apa-apa, ya. Jadi lek dikongkon wong tua, lek di nasihati wong tua harus patuh, ya. Gak oleh membantah. Mengapa kita perlu menghormati orang tua? Kita perlu menghormati orang tua sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk pengakuan atas jasa-jasa mereka, ya. Jasa orang tua itu gak bisa dinilai, nak ya. Dari mengandung pean, ya, mengandung koyok ini, perutnya besar, ya, kayak Pak Soli, ya. Ya. Wong melahirkan itu susah, nak ya. Tidure gak iso miring, gak iso mengkurep, ya mek anu tok ngene ya, meluma menghadap ke atas, ya. Soro wong melahirkan terus durung melahirkannya sesar, tahu sesar enggak? Dioperasi lah itu bekasnya sakit, ya. Makanya kita belum bisa membalas jasanya, ya kudu dibalas dengan kita memberikan apa ya, penghargaan kepada mereka dengan rasa menghormati, mematuhi, ya. Kita menunjukkan rasa terima kasih, hormat, dan cinta kepada mereka. Kita juga menunjukkan bahwa kita menghargai nasihat, petunjuk, dan doa mereka. Terus, nak, gak cukup dihormati, ya. Kalian sholat semua kan ya? Iya, kan kelas 3 ya. Setelah sholat, harus mendoakan orang tua, ya. Cukup 3, cukup 2 doa, ya. Untuk kalian saat ini, jangan banyak-banyak. Yang pertama, mohon ampunan kedua orang tua. Seperti apa doa nih? Robbi firli wali walidayya warham kama rabbayani. Terus yang kedua, memohon keselamatan dunia akhirat, ya. Rabbana atina hasanah wa fil wa qina adzabannar. Terus ditutup dengan sholawat, amin, ya. Itu harus kalian lakukan sehabis sholat, ya. Harus 2 doa itu, ya. Terus selanjutnya, ciri sikap menghormati orang tua. Ciri ini ya apa sih menghormati orang tua? Ada beberapa ciri yang bisa kamu ketahui tentang orang yang menghormati orang tua, yaitu yang pertama, selalu menghormati. Menghormati kok apa sih maknanya menghormati? Apa? Tidak berbuat gak sopan nang ngarepe wong tua, ya. Harus sopan, ya. Sesuai tata krama yang diajarkan di sekolah dan ngaji, ku jenenge menghormati. Yang kedua, lek dinasehati ya dirungokno terus dilaksanakan, jangan bawel, ya. Bawel gak boleh, ya. Terus yang ketiga, nak omai kuna pean gak mek sekolah, mari sekolah wis turun, gak harus membantu wong tua, ya. Membantu yang gak berat-berat, ya. Contohnya apa? Menyapu, ngepel, ya, cuci piring, itu kan gak berat kan, ya. Terus wong tua itu menyuruh kamu, ya, ngongkon kamu itu pasti tidak hal-hal sing abot-abot, ya. Ben gak mungkin cilik dikongkon ngangkat semen, gak mungkin kan, ya. Pasti ngongkonnya hal-hal yang gampang, dikongkon beli apa biasa, ya, beli minyak, beli gula, ya.
Berarti bukan hal yang berat, berarti harus kita kerjakan ya. Terus membantu pekerjaan orang tua. Terus yang terakhir mendoakan kedua orang tua agar senantiasa sehat, panjang umur dan dimuliakan rezekinya ya sesudah sholat ya. Doa yang sebelumnya tadi ya, doa itu juga bisa ya. Terus ditambahi panjangkanlah, lancarkanlah ya Allah rezeki orang tua kami ya. CPN bisa sekolah, CPN bisa jajan ya. Lek gak lancar ya ojo sampai, semoga lancar terus ya. Makanya kita bantu dengan mendoakan ya. Nah, wong tua itu gak selamanya urip ya. Wong tua itu tidak selamanya hidup ya. Ada saatnya nanti kita ditinggalkan orang tua, tapi ben-ben muga-muga ben-ben pen wis gede, wis rabi, wis duwe anak ya. Terus cara lewong tua meninggal kita gak perlu berbakti. Tidak, kita tetap berbakti dengan cara apa? Ini caranya ya. Yang satu, tetap mendoakan orang tua, memintakan ampunan ya. Terus yang kedua, menyambung silaturahmi ke rumah saudara-saudara wong tua ya. Jadi silaturahmi niku gak putus. Terus yang ketiga, bersedekah sodako atas nama wong tua, iso nang masjid, iso nang langgar ya, nang musola ya, bisa ke anak yatim. Terus yang keempat, pean kan di sekolah no cek pinter, cek duwe ilmu bermanfaat. Nah itu manfaat ilmu pean iku kok garakno padange kubure wong tua, pean garakno apa? Menyebabkan terangnya kuburan orang tua pean. Terus wong tua sing duwe hutang kita lunasi ya. Terus yang keenam sama tadi yang menjaga silaturahmi dengan keluarga. Yang terakhir, tetap kita harus menjaga nama baik orang tua. Apa maneh lek wis gak ono nak ya. Wong tua langsung ngerti lek sehidup ae pen berbuat jelek ae sik gak ero ya. Sik gak ero wong tua pean ya, lek sik urip. Tapi lek sudah meninggal, pean berbuat maksiat, pean berbuat jelek, langsung wong tua pean ngerti, terus di sana juga mendapat balasan laksaken ya. Langsung dipecuti nama malaikat laksaken ya. Makanya kita harus selalu berbuat baik sesuai perintah agama. Cara dan contoh sikap menghormati orang tua ya, dengan bahasa yang lembut dan sopan, meluangkan waktu omong-omongan karo wong tua, terus menghargai pendapat orang tua, jangan dibantah ya, tidak berbicara dengan nada tinggi ya, gak oleh nada tinggi nang wong tua nak ya, harus lemah lembut, menjaga amanah. Menjaga amanah itu apa? Dan di sekolah kan termasuk nah tadi sekolah harus sesuai, harus benar ya, harus rajin, bersikap rendah hati, jangan menghakimi orang tua, terus tidak boleh berbohong kepada orang tua. Kina ya, berbohong itu gak enak ya nih ya. Rasane nang kene iku ganjel di hati ya, lebih baik jujur ya. Jujur itu memang diseneni ya, tapi diseneni ping pisan bariku mari ya. Beda kalau kalian berbohong, berbohong itu gak tenang pikirannya pean ya, takut ketahuan ya. Wis ketahuan double malah diseneni ini ya. Jujur cukup satu kali diseneni bariku mari ya. Jadi lebih baik pilih jujur daripada berbohong. Terus rek kate nang di harus pamit dulu ya. Ojo moro-moro gak ono nih, jangan moro-moro pergi ya. Butuh pamit dulu. Ya sama ya.
Ya, ini kelanjutannya ya, mendengarkan nasihat, menghargai, mengikuti keputusan wong tua, terus menghormati, menyayangi saudara-saudara wong tua ya, mendoakan di setiap waktu ya. Bun, terima kasih ya. Bun, setelah Pak Soli jelaskan, sekarang kalian menyimak video tentang permasalahan ya. Nanti ini permasalahan yang kalian kerjakan di lembar tugas ya. Jadi kalian harus menyimak video ini ya. Disimak, dipahami, nanti dikerjakan secara bersama-sama ya. Kelompok. Bun. Sahabat Solih, sayangkah kalian kepada kedua orang tua dan guru? Bagaimana kalian menunjukkan rasa sayang kepada mereka? Sikap berbakti pada orang tua dan guru, serta sikap hormat pada orang lain adalah perilaku terpuji. Hari ini kita akan belajar itu, perilaku terpuji adalah kepribadianku. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikap berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua berarti menunjukkan sikap sayang, patuh, dan taat kepada keduanya. Patuh dan taat kepada orang tua merupakan kebajikan yang Allah nilai sebagai ibadah. Allah akan menjamin surga bagi anak yang patuh dan taat pada orang tuanya. Kemudian, ciri-ciri anak yang berbakti pada orang tua, jika berkata dia lemah lembut kepada orang tua, taat kepada perintah ayah dan ibu, selalu mendoakan orang tua. Kita bisa berdoa, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ciri-ciri anak yang berbakti pada orang tua, yaitu dia mampu menjaga nama baiknya, mencium tangan untuk minta ridhonya, menundukkan sebagian badan jika melaluinya, mendengarkan nasihat keduanya, serta selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua, yang pertama senantiasa mengingat kebaikan orang tua. Meyakini surga bagi yang berbakti kepada orang tua, selalu mendahulukan perintah orang tua, serta bersyukur atas karunia berupa orang tua yang hebat. Adapun hikmah atau manfaat berbakti kepada orang tua, yaitu bertambah kebaikan dan keberkahan, memperoleh kemuliaan di sisi Allah, mendapatkan rahmat dan ridho Allah, mendapatkan nikmat surga, serta bahagia karena mampu menenteramkan hati orang tua. Adapun akibat jika kita tidak berbakti kepada orang tua, kita akan mendapatkan dosa besar, membatalkan amal baik, jauh dari rahmat Allah, serta dekat dengan murka Allah. Mudah-mudahan kita termasuk anak yang senantiasa berbakti kepada orang tua. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sahabat solih, sayangkah kalian kepada kedua orang? Pun ya, sudah Pak Soli bagi kelompok. Sekarang Pak Soli kasih tentang permasalahan ya. Kalian selesaikan secara kelompok ya. Dikeluarkan pensil penghapus. Pertama ya, ini nomor 1 loro telu yang pertama. Ahmad itu dikongkon tapi milih boleh niku sesuai enggak dengan video tadi? Ya, jawaban di sini ya. Apa lah ya, jawab. Cukup satu aja enggak apa-apa. Itu ya, kalian dihadapkan 3 soal ya. Kalian selesaikan secara diskusi kelompok. Dina ingin belajar tetapi ayahnya meminta bantuan untuk membelikan sesuatu. Nah, katanya belajar tapi bapaknya ngongkon tuku nang warung. Bagaimana seharusnya sikap Dina? Milih belajar ya apa nang warung terus? Apa yang bisa kamu pelajari dari cerita ini ya? Apa? Kita harus mendahulukan wong tua sik, apa belajar sik? Ya. Apa yang harus kita dahulukan? Nomor 2 itu apa yang harus kita dahulukan ya di antara wong tua dan belajar ya. Terus apa pelajaran yang kamu pelajari ya. Contohkan 3 contoh sikap berbakti. Berbakti ku ya apa enak? Nyapu gak apa-apa. Ya. Terus menerima nasihat ya, membantu, dikongkon gelem kan banyak itu ya. Ayo ditulis. Sudah. Bun, sudah semua ya? Bun, sekarang setiap kelompok maju ke depan ya. Presentasi maju semua. Kelompok masarkan dulu ayo. Tidak lebih memilih orang tuanya. Terus yang nomor 2 Membantu ayahnya dulu. Bantulah orang tuamu lebih baik. Nomor 1, dosa besar, hidup akan terasa tidak enak. Nomor 2, menghargai orang tuanya, menjaga amanah. ya. Dan soal yang terakhir. 3 contoh berbakti apa aja contoh? Nomor 1, mendoakan orang tua. Nomor 2, menghargai orang tua. Nomor 3, membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang belajar tapi disuruh ayahnya. Jawabannya apa? Nomor 5, nomor 16, dapat dosa. Nomor 1, membantu orang tua. Nomor 2, kalau dinasehati orang tua didengarkan. Nomor 3, mendapatkan orang tua. Mendoakan orang tua. Ya, kita menganalisa dengan jawabanmu tadi ya. Soal yang pertama tadi ya. Ahmad sering disuruh ibunya untuk membantu menyapu rumah, tetapi pada saat itu Ahmad menolak dengan alasan sedang bermain. Ya, menurut kamu sikap Ahmad itu sesuai enggak dengan ajaran Islam? Tidak ya, karena harus mendahulukan orang tua dahulu ya. Terus yang kedua, apa yang sebaiknya dilakukan Ahmad? Ahmad kudu lapo nak?
kudu membantu orang tuae, kudu patuh nang wong tuae, ya. Terus yang kedua, Dina ingin belajar tetapi dikongkon disuruh ayahnya, ya. Bagaimana seharusnya sikap Dina? Memilih belajar, opo memilih disuruh ayahnya? Bagaimana seharusnya? Harus mematuhi ayahnya dulu, ya. Terus yang kedua, apa yang bisa kamu pelajari dari Dina? Apa? Kita harus mementingkan orang tua dulu, ya. Baru pekerjaan kita simpulkan, nak, ya. Berbakti kepada orang tua itu harus dilakukan semua anak, ya. Terus sikap berbakti itu apa aja, nak? Membantu, menghormati, terus mendoakan, menyayangi, ya. Sikap durhaka, gimana aja sikap durhaka itu? Membantah, ya. Membantah. Terus apa ae? Lah dikongkon gak gelem, ya. Ya nanti. Gak sukses, ya. Akibat durhaka kepada orang tua apa aja? Dosa besar. Terus apa aja? Kehidupan tidak enak. Terus tidak sukses. Ya pun, beri tepuk tangan untuk kita semua. Juga. Kalian belajar tentang sikap dan patuh kepada orang tua. Bagaimana perasaan kalian? Senang, ya? Bahagia, ya? Bisa mempelajari tentang sikap dan patuh terhadap orang tua. Pun. Sekarang saya kasih tugas individu, ya. Dikerjakan secara individu, ya. Tugas tersebut dikerjakan di rumah, ya. Itu dikerjakan selama 3 hari. Pen 3 hari itu lapo ae, ya, karo wong tua. Kegiatanmu selama 3 hari itu berbakti seperti apa saja, ya. Kalian tulis di situ, ya. Kegiatan berbakti selama 3 hari itu seperti apa saja, ya. Nanti itu dicatat sesuai harinya, ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, terus ditulis setelah kalian berbakti, perasaanmu gimana, ya, secara berbakti itu, ya. Pun, boleh dimasukkan semua? Pun, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita doa dulu, ya. Mas Arkan dipimpin doa penutup, ya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illal ladzina wa amilus sambil haqqi sadaqallahu. Pun kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bil alamin. Pun sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.